Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai absolut pada sebuah sel ataupun rank. Absolut ini dipergunakan agar sel yang kita operasikan dengan operasi matematika pada saat kita copy itu tidak ikut bergeser. Nah, ini bagi adik-adik yang pemula mungkin perlu penjelasan lebih detail mengenai absolut ini. Tentang absolut dalam copy paste yang mungkin buat adik-adik kita yang baru belajar Excel itu masih kurang jelas. Untuk itu saya akan ilustrasikan sebuah perkalian seperti ini yang nantinya akan kita copy. Nah, sebagai contoh di sini, memulai sebuah operasi matematika kita awali sama dengan misalnya sel B1 kali sel D1 ini. Jika kita melakukan sebuah perkalian, otomatis di lembar penulisan ini juga muncul B1 kali D1, enter. Jelas hasilnya adalah 10 karena 10 kali 1. Nah, begitu juga bawahnya, jika kita tulis sama dengan B2 kali D2, kita enter, otomatis 40, yaitu 20 kali 2. Di bagian atas ini juga muncul 40. Berhubung kita akan kesulitan jika kita melakukannya satu persatu, maka Excel mempergunakan fungsi copy, yaitu dengan menekan Ctrl C, ya, kemudian copy ke bawah, seperti ini, enter. Otomatis semuanya jadi cocok, 30 kali 3, 90, 40 kali 4, 160, dan seterusnya. Untuk mengcopy, di samping dengan cara seperti tadi, kalau sel itu sudah sebuah pastian, kita bisa menariknya ke bawah seperti ini, sama saja. Itu dengan mengklik, taruh pojok kanan bawah, sampai muncul tanda plus, tarik ke bawah. Itu sama dengan mengcopy. Nah, ini saya kosongkan dulu, akan saya coba seperti ini. Nah, proses pengkopian di sini, saat kita turunkan 1, ini copy ke bawah 1, otomatis perkaliannya juga turun 1. Sebagai contoh di sini, ini tertulis B1 kali D1 ini. Saat kursor turunkan ke bawah, jadi B2 kali D2. Ke bawah lagi B3 kali D3, dan seterusnya. Ini perkalian memang seperti itu. Kalau ke bawah ya berarti dia ikut turun ke bawah, tapi seandainya perkalian ke samping, akan saya contohkan ke samping satu buah saja. Misalnya ini ada angka 10, ini ada angka 1, sama aja. Ini ada angka 22 misalnya. Nah, ini kali ini, yaitu F14 kali F13, ya. 14 kali 13. Saat dikopinya ke samping seperti ini jadi setelah F jadi G, berarti mengikuti arah pergerakan kursornya. Dikopi ke kanan ya berarti jadi F ke G ke H ke I dan seterusnya. Kalau ke bawah berarti angkanya, berarti dari 13, 14, 15, dan seterusnya seperti yang saya contohkan ini. Nah, namun sekarang problemnya, jika salah satu perkalian itu sebuah angka yang posisinya tetap, yaitu tidak ikut bergeser. Nah, akan saya contohkan misalnya ini. Harganya 8.000. Misalnya harganya 8.750. Untuk mempermudah penghitungan, penjualnya membuat tabel ini. Beli 1 berapa, beli 2 berapa, beli 3 berapa, dan seterusnya. Nah, disinilah kita mentotal. Berarti kalau 1 otomatis ini 1 kali harganya, enter. Kalau memakai fungsi kayak tadi dengan di copy ke bawah, harusnya 2 kali
8.750, 3 kali 8.750, dan seterusnya. Namun kejadiannya akan berbeda jika angkanya cuma 1 seperti ini. Nah, saya copy ke bawah ini sampai 10 aja. Nah, di sini menjadi error atau menjadi value dan menjadi bintang dan sebagainya ini. Kenapa bisa begitu? Soalnya pada saat kita membuat yang ini, yaitu J4 kali K1, ini J4 kali K1, kita enter, betul ini J4 kali K1. Tapi pada saat diturunkan, yang J4 jadi J5 ini, yang K1, yang di sini K1 juga ikut turun jadi K2, yaitu ini. Untuk bawahnya jadi K3, yaitu ini. Dan seterusnya. Berarti pada saat ini turun ke bawah, ini juga ikut turun. Nah, disitulah kita mempergunakan fungsi absolute ini, yaitu memberitahu kepada komputer bahwa sel itu tidak ikut turun. Jadi seakan-akan kita memakunya, jadi terikat di situ, tidak ikut turun, dengan memberikan tanda absolute, yaitu tanda dolar. Nah, tanda absolute ini dua, yang satu mengikat kolomnya yaitu A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua mengikat barisnya, baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Soalnya sangat mungkin cuma kolomnya saja yang terkunci, atau sangat mungkin cuma angkanya saja yang terkunci. Nah, sebagai contoh di sini, berarti untuk masalah ini adalah kita panah ke kiri, yaitu 1 kali ke atas ini, yaitu K1. Nah, K1 ini adalah absolut. Untuk membuat absolut, kita cuma tinggal menekan F4 1 kali. Nah, berarti dolar K, dolar 1. Berarti ini absolut. Kita enter dengan menekan F4. Nah, berarti pada saat ini di copy ke bawah seperti ini J4 K1, pada saat di copy ke bawah J4 jadi J5, tapi tetap K1 karena K1-nya terkunci dengan dolar. Begitu juga sampai ke bawah, ini tetap K1, yaitu ini K1. Itulah salah satu fungsi dari absolute atau dengan memberikan tanda dolar, baik di kolom maupun barisnya. Sekarang bagaimana jika semakin kompleks seperti ini? Misalnya, nama barangnya lebih dari 1 dan kita susun secara vertikal, secara horizontal. Sedangkan jumlahnya kita susun secara vertikal seperti ini. Berarti pada saat kita membuat ini dengan cara yang tadi, yaitu dengan tekan sama dengan ini dikali ini, ya, bikin absolut dengan menekan tanda dolar, enter, kita copy ke bawah seperti ini agar harga ini tetap. Bagaimana kalau kita copy ke samping? Copy ke samping. Saat di copy ke samping, yang kita rencanakan adalah ini, yaitu 1 kali ini. Sedangkan yang ini adalah ini, kita merencanakan ini kali ini. Namun kejadiannya malah fatal seperti ini. Sekarang kita koreksi kenapa bisa terjadi seperti itu. Pada saat ini, untuk mengalihkan yang pertama, dia benar, yaitu B5, ini, B5, ini, kali C2, C2 itu ini, ya, C2, copy ke bawah, berarti C2-nya tetap, namun B5 jadi B6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Namun terjadi kesalahan jika kita mengcopy ke samping seperti ini. Karena mengcopy ke samping sini,
dia bergeser, ini tetap, ya, itu C2 karena di absolut. Namun yang harga jumlah beli ini jadi ikut bergeser, yang tadinya B5, yaitu B5 ini, setelah kita copy ke kanan, dari B berubah atau bergeser ke C, yaitu ini. Nah, disinilah kita mempergunakan fungsi absolut kolom dan fungsi absolut baris. Nah, seperti ini. Berarti pada saat kita membuat ini, membuat yang pertama, untuk yang nama barang, berarti dia tetap di baris kedua. Ini tetap di baris kedua kan ke sana. Nah, berarti yang dikasih dolar adalah duanya, atau yang terkunci adalah duanya. Ini dua. Namun pada saat kita mengcopy ke samping untuk total nama barang lainnya, yaitu perkalian ini, kalau ke bawah memang benar dia ikut bergeser 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4 dan seterusnya kalau ke bawah seperti ini. Namun kalau ke samping dia bukan berarti ikut bergeser dari 1 menjadi 8.750 menjadi 700, bukan seperti itu, tapi harus tetap terkunci di B. Ya, tetap terkunci di B untuk ini. Nah, berarti memakai absolut kolom. Nah, berarti pada saat ditarik ke sini, ke kanan, itu dia tidak bergeser dari B ke C, kemudian ke D, kemudian ke F, dan seterusnya. Nah, sekarang caranya, saya hapus dulu ini semuanya. Sama, kita awali dengan sama dengan. Mau ke atas dulu, ke kanan dulu, sama saja. Mau saya ke atas dulu. Nah, berarti yang ini, yang absolut adalah barisnya. Berarti selalu di baris kedua. Nah, kita menekan F4 sekali, berarti yang absolut semuanya. 2 kali, berarti yang absolut duanya. Nah, disitulah berarti absolutnya baris keduanya. Nah, kemudian kita tekan kali, seperti ini. Sekarang ke samping. Ini. Untuk B5 kita juga menekan F4 sekali, berarti dia absolut dua-duanya. Sekali lagi absolut barisnya yaitu 5. Nah, sedangkan yang kita maksud adalah absolut kolomnya yaitu B. Nah, seperti ini. Berarti C dolar 2 berarti selalu di kolom C dan selalu di baris kedua maksudnya ini. Dan yang berikutnya adalah dolar B5 selalu di B dan sekarang baris kelima. Berarti seandainya sudah seperti ini, kita bisa mengcopy baik ke bawah maupun ke samping ini. Baik ke bawah seperti ini ya, maupun ke samping seperti ini. Nah, sekarang sudah menjadi benar ini. Nah, sekarang sudah menjadi benar, bisa dicek. Nah, ini dari yang pertama, C5, turunkan ke bawah jadi C2, yaitu ini, kali B5, yaitu ini. Nah, turunkan ke bawah, masih tetap C2, dan B-nya B6, B7, B8, B9, B10, dan seterusnya. Mengikuti ini karena 10 yang bawah, 10 yang B ini tidak terkunci, maka bisa bergeser, tidak ada dolarnya. Nah, sekarang jika ke samping, yaitu C-nya ini C2. Ke samping, saat kita ke samping jadi D, soalnya D-nya tidak ada dolarnya, yang ada dolarnya duanya. Jadi E, jadi F. Nah, begitu juga ini. Nah, itulah pemanfaatan atau pemakaian absolut yang dengan memakai
tanda simbol dolar. Di sini absolut ada absolut total, yaitu baik kolom maupun barisnya, dan absolut kolom yaitu kolomnya saja seperti ini dolar A1, ataupun absolut baris yaitu barisnya saja, A-nya tidak ada dolarnya. Nah, berarti ada 3 absolut, yaitu absolut mutlak, absolut baris, dan absolut kolom. Untuk lebih jelasnya bisa dipraktekkan di laptop masing-masing. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Untuk detail tutorial Microsoft Excel maupun Microsoft Word bisa dilihat pada channel Komputer Mendoan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.